Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Baguslah, kita sehat-sehat di sini semuanya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita terlebih dahulu itu, tolong perhatikan sebelah kananmu, sebelah kirimu, bawah mejamu. Kalau ada sampah, tolong diambil ya. Nanti selesai pelajaran kita ini, tolong dibuang ke tempat sampah. Nah, untuk memulai pelajaran kita, tolong nak, siapa ketua kelas, kita berdoa dulu. Doa selesai. Nah, untuk memulai pelajaran kita ini, Ibu akan mengabsen dulu. Siapa yang nggak hadir? Hadir semua? Oke, bagus, hadir semua ya. Nah, untuk hari ini Ibu akan mereview dulu apa sih pelajaran kita yang minggu lalu. Siapa yang tahu? Coba tunjuk tangan. Iya, bagus. Pelajaran kita yang minggu lalu mengenai surat penawaran. Surat penawaran ini adalah surat yang ditulis sesuai dengan maksud tertentu guna untuk menjalin kerjasama dengan perusahaan lain. Nah, bagus sekali ya nak. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar mengenai surat pesanan. Oke, siapa yang tahu apa sih yang menjadi pengertian surat pesanan? Nah, coba nak. Iya, surat pesanan adalah surat yang dibuat oleh calon konsumen yang diberikan kepada calon pedagang ataupun pengecer guna untuk memesan suatu barang yang diperlukan. Nah, bagus sekali ya. Untuk selanjutnya kita akan belajar mengenai ciri-ciri dari surat pesanan. Nah, coba nak, siapa sih yang tahu ciri-ciri dari surat pesanan? Coba. Iya, bagus ya. Ciri-ciri dari surat pesanan ini ada 7. Yang pertama itu terdapat nama dan jumlah barang yang ingin dipesan. Yang kedua adalah terdapat tipe ataupun jenis barang yang dipesan. Yang ketiga terdapat waktu penyerahan atau waktu pengiriman barang tersebut. Yang keempat adanya kop surat ataupun kepala surat. Yang kelima adalah menyertakan waktu transaksi. Yang keenam, bahasa yang digunakan adalah bahasa yang baku ataupun bahasa yang resmi. Yang ketujuh, bersifat deskriptif, argumentatif, dan persuasif, artinya surat ini bersifat mengajak. Nah, selanjutnya bisa kan ditangkap anak-anak sekalian? Oke, bagus. Nah, untuk selanjutnya adalah tujuan dari surat pesanan. Tujuan dari surat pesanan adalah untuk memesan suatu barang, baik itu perorangan ataupun instansi atau perusahaan. Surat pemesanan ini dilakukan agar apa yang dipesan jelas sesuai dengan maksud. Oke, bagus. Nah, ada pertanyaan? Coba. Oke, pas ya. Nah, untuk selanjutnya adalah fungsi dari surat pesanan. Coba nak, tunjuk tangan siapa yang tahu fungsi dari surat pesanan? Iya, bagus sekali ya. Fungsi dari surat pesanan ini ada 4. Yang pertama yaitu sebagai tolak ukur kualitas suatu barang. Yang kedua itu adalah sebagai pemesanan suatu barang. Yang ketiga adalah sebagai barometer atau maju tidaknya suatu perusahaan. Yang keempat itu adalah sebagai pedoman untuk menentukan besar kecilnya pendapatan dalam suatu perusahaan. Nah, sampai sini bisa ditangkap kan? Oke, mantap. Nah, untuk selanjutnya adalah kita membahas mengenai bagian-bagian dari surat pesanan. Nah, coba siapa yang tahu apa sih bagian-bagian dari surat pesanan? Tunjuk tangan. Iya, bagus sekali ya. Bagian-bagian dari surat pesanan ini yaitu yang pertama ada kepala surat ataupun kop surat. Yang kedua adalah
nama kota ataupun tanggal. Yang ketiga adalah nomor surat, yang keempat adalah perihal, yang kelima adalah lampiran, yang keenam adalah tujuan, yang ketujuh adalah salam pembuka, yang kedelapan adalah isi surat, yang kesembilan adalah salam penutup. Nah, kalau kita sudah mengetahui apa yang menjadi bagian-bagian dari surat pesanan, kita akan lebih mudah dalam pembuatan surat pesanan. Oke, sampai di sini tangkap? Bisa diterima? Oke, bagus ya. Nah, dari pembahasan yang kita lakukan ini, pembelajaran saat ini, siapa sih yang tahu menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Coba nak? Iya, bagus sekali ya. Bahwa surat pesanan ini adalah surat yang dibuat oleh calon konsumen yang diberikan kepada calon pedagang ataupun pengecer guna untuk memesan suatu barang tersebut. Ya, bagus sekali ya. Dan yang menjadi fungsi dari surat pesanan ini ada 4 tadi. Kan sudah mengerti kan? Nah, yang menjadi tujuannya itu juga yaitu dari pengertiannya kita sudah mengetahui apa sih yang menjadi tujuan dari surat pesanan. Tujuan dari surat pesanan ini adalah untuk memesan suatu barang yang diinginkan oleh perseorangan ataupun instansi atau perusahaan. Oke, pemesanan suatu barang ini juga dilakukan agar apa yang dipesan sesuai dengan maksud dan jelas. Oke, sampai di sini pelajaran ini bisa diterima kan? Bisa ditangkap? Nah, ada pertanyaan? Oke, pas ya, bisa ditangkap semuanya. Nah, untuk selanjutnya, tolong perhatikan di halaman 75, Ibu akan memberikan soal ataupun evaluasi. Tolong dikerjakan di selembar kertas. Minggu depan Ibu kumpul, tolong ya dipelajari. Nah, untuk pertemuan kali ini sampai di sini dulu. Untuk selanjutnya tolong dipelajari ya. Untuk selanjutnya itu ada mengenai surat dinas. Nanti dipelajari minggu depan kita bahas. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih.